Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dari hamba Allah dari Kuningan. Baik, Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Afwan Buya. Alhamdulillah saya bisa bertanya Buya. Saya mau bertanya, apakah mengqadha salat itu sepakat 4 mazhab atau beda pendapat? Karena Ustadz di kampung saya tidak pernah menganjurkan sholat qadha. Ada juga beliau mengajarkan perbanyak sholat sunnah buat menutupi sholat yang bolong-bolong katanya. Nah, kalau memang harus qadha, apakah benar bagi yang punya hutang sholat diharamkan sholat sunnah baik rawatib atau sunnah-sunnah yang lainnya dan lain-lain? Terus jika saya mengira-ngira punya hutang sholat 2 bulan, lalu saya qadha setiap habis sholat sesuai waktunya, kemudian sunnah-sunnah yang lain tetap dijalankan, apakah boleh nggak Buya? Baik. Dan ada orang lain juga mengadu hutang sholatnya terlalu banyak, jadi bingung hitungnya, akhirnya nggak diqadha. Bagaimana itu hukumnya? Terima kasih. Sekian pertanyaan dari saya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat qadha, mengqadha sholat bukan sholat qadha. Ingat, ada sholat qadha yang selama ini diamalkan sebagian orang, bukan itu bahasan kita. Mengqadha sholat yang pernah ditinggalkan, baik karena tidur atau karena badung. Sholat yang pernah ditinggalkan, di saat sudah balik, sudah dewasa ya. Sholat yang ditinggalkan, mengqadha sholat yang pernah ditinggalkan, sepakat 4 madhab, enggak ada yang khilaf. Kalau ibu dengar ada orang mengatakan enggak wajib, salah. Semua madhab mengatakan, kalau Anda pernah punya utang sholat, sementara dalam keadaan akal ada dan Anda balik, maka wajib diqadha. Baik. Kemudian, sepertinya Anda tidak membedakan antara mengqadha sholat dan ada sholat qadha. Ada yang pernah kita dengar sholat qadha, dikerjakan di hari tertentu sholat qadha. Sholat qadha enggak ada kalau bukan karena sesuatu ditinggalkan. Ini bukan yang disebut, yang Anda maksud. Ada khilaf ulama, Anda mengatakan tidak menganjurkan sholat qadha. Sholat qadha bukan mengqadha sholat. Nah, sholat qadha tidak ada sholat qadha. Mengqadha sholat yang ada. Mengqadha karena saya pernah meninggalkan sholat. Tolong dibedakan 2 hal ini. Baik, kemudian sholat qadha tidak ada di saat kita tidak punya sholat yang ditinggalkan. Adapun ada sholat yang katanya ya kan kita perlu sholat qadha nanti biar kita menutup kekurangan khusyuk sholat kita. Kekurang khusyuan sholat kita yang sudah kita lakukan bukan ditutup dengan mengqadha sholat yang pernah kita lakukan. Makanya ini, kalau yang ini untuk menambal kekurangan khusyuk kita namanya sholat rawatib. Jadi betul yang Anda sampaikan, kelihatannya campur aduk antara qadha sholat dengan sholat qadha. Memang ada sebagian mengatakan kalau Anda melakukan sholat qadha ini maka akan mungkin ada ketidakkhusyuan, maka ini enggak. Ketidakkhusyuan kita di dalam sholat atau kekurangan dalam sholat yang kita lakukan, Nabi mengajarkan agar kita melakukan sholat rawatib. Sholat sunnah, itu betul. Jadi dibedakan dalam hal ini. Kemudian betul, apa yang Anda dengar kalau orang punya utang sholat kemudian tidak boleh sholat sunat, betul. Tapi sholat qadha mana, utang yang mana? Utang sholat yang ditinggalkan dengan kekurang ajaran. Maksudnya apa? Dia badung nggak mau sholat sengaja. Sholat nggak mau. Kalau dia waktu meninggalkan sholat atau dia punya utang sholat dengan maksiat,
dengan kurang ajar, maka dia wajib segera diqadha. Dahulukan mengqadha ini. Dahulukan mengqadha. Jangan melakukan salat sunat. Tapi jika Anda meninggalkan sholat karena uzur, ketiduran atau lupa, maka sholat yang kita tinggalkan karena uzur sama tetap wajib diqadha. Cuman bedanya qadhanya adalah tidak spontan, tidak faur, boleh kapan, esok, lusa atau kapan saja. Yang penting dalam dugaan Anda masih bakal hidup. Tapi Anda tidak boleh akan mengqadha di waktu yang Anda akan mati, nggak boleh. Haram itu. Misalnya apa? Bukan Anda. Ada seseorang tahu bahasanya esok hari mau dikisos. Dia punya utang sholat. Saya akan qadha minggu depan. Nggak boleh wong besok dikisos. Ya. Nah, kemudian jika Anda punya utang 2 bulan, jika hutang sholat Anda ini adalah bukan bukan hutang karena Anda nakal maksiat badung tadi, maka di sela-sela Anda mengqadha, Anda boleh melakukan sholat sunnah. Dengan cara Anda mengqadha, setiap habis sholat fardu Anda tambah sholat fardu, selama doa akan terbayar. Jadi kaidahnya begitu. Kalau Anda meninggalkan sholat karena kenakalan, seseorang melanggar sholat karena bandel, maka dia wajib dijawab spontan, fauron, seketika itu. Cuman nanti ada anak beriman baik, ikhlas, tulus, tobat. Buya saya mulai sekarang umur saya 40 tahun, saya tobat. Terus saya balik umur 14 tahun, 15 tahun. Terus dari itu setiap saya disuruh sholat bapak saya mengatakan, enggak mau sholat. Sekarang baru sadar, suruh ngitung, umur 15 sampai 45. Berapa? 25 tahun, Buya, qadha. Kata Ustadz, karena saya meninggalkan sholat karena badung, harus qadha spontan, Buya. Saya bisa bongkok nih, gimana nih kira-kira? Nah, kan? Memang begitu kata ulama. Apa enggak ada kata lain? Ada. Ya sebisa laikallahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan semampumu deh. Wong sudah mau tobat saja sudah untung. Cuman kalau berbicara tentang ulama mengatakan seperti itu, tapi dalam penerapannya tidak. Ya semampu dulu, tapi usahakan dalam melaksanakan ibadah fardu dulu dong, jangan mikir sunnah. Iya, tapi kan saya pengen taraweh. Masa saya taraweh lalu sholat fardu dulu? Rasanya nggak enak. Saya diajari sama Ustadz, kamu sholat taraweh niatnya sholat subuh. Ya bisa, tapi nggak enak rasanya. Sudah, taraweh. Dipermudah, mau tobat kok. Cuman kita harus tahu bahasanya, yang dikukuhkan adalah seperti itu. Kalau hutangnya karena badung harus segera dibayar kontan. Tapi dalam keadaan darurat, preman dan sebagainya, maka boleh-boleh saja semacam itu untuk kemaslahatan dia agar tidak lari dari kebenaran. Ini adalah bab masalah siasat, mensiasati orang di dalam membawa untuk dibawa dalam kebaikan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.